Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa dengan saya Cahya Buana dalam kajian Nahwu dan aplikasinya dalam kalimat di dalam bahasa Arab. Baik, pada pertemuan kali ini akan membahas tentang masih sambungan pada materi sebelumnya. Ini adalah materi ketiga terkait Nahwu dan aplikasinya di dalam kalimat dalam bahasa Arab. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-jumlah al-ismiyah, masih tentang al-jumlah al-ismiyah, yaitu pola kalimat di dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim. Dan isim. Jika sebelumnya kita belajar fokus pada pembahasan tentang mubtada, subjek, maka pada pertemuan kali ini kita akan mulai masuk pada pembahasan khobar atau predikat di dalam struktur jumlah ismiyah. Ya. Pada pertemuan ini akan fokus pembelajaran kajian pada khobar mufrad. Pada khobar mufrad, artinya predikat mufrad namanya. Salah satu jenis predikat namanya adalah khobar mufrad. Di bawah ini ada tulisan haulal baiti, yaitu tema mufradat yang akan digunakan sebagai contoh menggunakan tema-tema yang ada di sekitaran rumah. Baik, seperti biasanya bahwa metode pembelajaran kita ini mengintegrasikan 4 unsur ini. Yang itu pertama adalah qawaid seperti biasa, yaitu struktur bahasa atau nahwunya, kaidah-kaidah, grammarnya. Yang kedua adalah mufradatun. Di sini mufradat yang digunakan yaitu hal-hal yang ada di sekitar rumah. Yang ketiga metode berikutnya adalah tatbiqun. Tatbiq adalah aplikasi qawaid ini dan mufradat ke dalam kalimat. Lalu terakhir adalah i'rabun, mengetahui posisi-posisi kata di dalam kalimat. Baik, kita mulai. Sebelum memulai pada kajian tentang khobar atau khobar mufrad, yaitu predikat, kita memurojaah terlebih dahulu untuk mengingat-ingat materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang al-jumlatu al-ismiyatu, yaitu pola kalimat ismiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jumlah ismiyah itu rumusnya adalah mubtada. Namanya mubtada, subjeknya disebut dengan mubtada, predikatnya adalah khobar, mubtada khobar. Nah, ini rumusnya. Mengingatkan kembali bahwa al-jumlah al-ismiyah adalah al-jumlatu allati tubda'u bil ismi, kalimat yang diawali dengan isim. Pengertian lainnya yaitu al-jumlatu kalimat allati yang tata'allaku terdiri min dari mubtada'in, mubtada subjeknya, wa khobarin, khobar sebagai namanya predikatnya. Nah, ini saya merahkan khobar dan khobar ini predikat karena kita akan fokus hari ini memang pada pembahasan tentang khobar, predikat. Bagaimana predikat, bagaimana kita menyusun predikat di dalam jumlah ismiyah. Baik, kita lanjut ke pembagian tentang khobar. Di dalam nahwu atau tata bahasa Arab, para ahli nahwu atau an-nuhat itu membagi khobar, predikat di dalam struktur kalimat jumlah ismiyah itu ada beberapa pembagian. Umumnya mereka membagi dengan dua corak, tetapi sebenarnya sama saja. Perhatikan yang pertama ini adalah al-khobaru. Mereka membaginya menjadi 2 jenis. Predikat al-khobar al-mufrad, nah ini mufradun, ya. Yang kedua adalah ghairu mufrad. Jadi memang simpel pembagiannya, hanya menjadi 2. Pertama adalah mufrad, yang kedua adalah ghairu mufrad. Nah, namun demikian, ghairu mufrad ini kemudian dibagi lagi. Pertama menjadi jumlah, menjadi khobar jumlah kalimat. Yang kedua dibagi lagi menjadi syibhul jumlah. Ini bisa dihafalkan mungkin kalau yang senang dengan materi nahwu ya. Ghairu mufrad yang kedua adalah syibhul jumlah, yaitu menyerupai kalimat. Jadi ini bagi menjadi kalimat dan yang menyerupai kalimat. Jumlah ini juga dibagi menjadi 2 lagi.
yaitu jumlah ismiyah. Ini dalam predikat ya, di dalam predikat. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sedangkan syibhul jumlah juga terdiri dari dua corak. Pertama adalah terdiri dari jar wa majrur, yang kedua adalah dzarf. Kita sementara abaikan dulu jenis khobar predikat yang ghairu mufrad ini. Nanti kita akan fokus pada apa yang dimaksud dengan khobar mufrad. Predikat yang disebut dengan mufrad itu seperti apa. Nah, pembagian yang kedua ini muncul pembagian yang kedua itu dibagi lebih disimpelkan lagi. Nah, ini khobar dibagi menjadi tiga, mufrad, mufradun, jumlatun, dan syibhu jumlatin. Ini lebih disimpelkan lagi, tetapi lagi-lagi memang mau tidak mau harus dibagi lagi. Khobar jumlah dibagi lagi menjadi jumlah ismiyah, lalu jumlah fi'liyah, lalu syibhul jumlah juga dibagi menjadi jar, majrur, lalu pada dzarf. Baik. Nah, pada metode yang saya gunakan ini akan menggunakan lebih, saya akan menyimpelkan menjadi, saya langsung bagi khobar itu menjadi 5 langsung. Yaitu khobar mufrad, khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, khobar jar majrur, dan khobar dzarf. Nih, agar memudahkan untuk mengaplikasikannya. Jadi tidak fokus pada pembagian secara teoritis. Baik, lalu apa yang dimaksud dengan khobar mufrad? Khobar mufradin. Khobar mufradin. Khobar mufrad. Dalam salah satu definisi disebutkan bahwa khobar mufrad adalah ma laisa jumlatan. Ma, sesuatu, laisa, yang bukan, sesuatu yang bukan. Ya. Jadi ma, predikat yang bukan atau khobar yang bukan, terdiri dari jumlah kalimat, wala syibha jumlah. Bukan juga yang menyerupai kalimat. Nah, yang jumlah tadi sudah disampaikan, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Syibhu jumlah, tadi ada jar, wal majrur, dan dzarf. Artinya, khobar mufrad itu bukan jumlah dan juga bukan syibhu jumlah. Dari yang 5 itu artinya khobar yang tunggal. Wa yakunu kalimatan wahidatan. Dan biasa terdiri dari satu kata saja. Dan wahia ismun. Saya tegaskan di sini, khobar mufrad pada hakikatnya adalah khobar dari isim juga. Maka rumus yang saya temukan pada khobar mufrad adalah mubtada, jumlah ismiyah itu mubtada, subjeknya isim, lalu khobarnya juga dari isim. Nanti akan kelihatan contohnya. Perhatikan di bawah ini, saya akan memberikan contoh yang biasanya keliru yang dilakukan ketika memahami sebuah teks. Ya, saya berikan contoh ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi artinya kamar tidur. Ghurfatun naumi kamar tidur. Makanun ro'iun sebuah tempat. Makanun sebuah tempat. Ro'iun yang menyenangkan, lirrohati atau yang bagus ya lirrohati untuk beristirahat. Biasanya ketika saya contoh ghurfatun naum, kadang membaca naum bingung. Oke. Ditanya ghurfatu sebagai apa? Mubtada, mana khobarnya? Naum. Jadi ini terkadang yang kemudian menjadi salah bahwa pemahaman tentang makna itu sangat penting. Jadi di sini ghurfatun naumi itu satu kata. Jadi bukan ghurfah adalah kamar, naum adalah tidur. Ketika disatukan maka menjadi satu kata. Inilah ghurfatunya mubtada, an-nauminya adalah mudhofun ilaih. Jadi nempel kepada ghurfah, tidak boleh dipisahkan. Ya, mana khobarnya? Adalah makanun. Makanun dijawab oleh yaitu tempat. Ya, makanun. Ro'iun adalah kata sifat dari makanun yang bagus, ya, lirohati untuk beristirahat. Ini perlu diingatkan kembali bahwa jangan sampai memahami isim yang pertama adalah mubtada, isim yang kedua adalah khobar. Jadi perhatikan maknanya juga. Ini adalah beberapa kosakata yang ada di sekitaran rumah, hanya sekedar untuk kita ambil sebagai contoh saja. Yang pertama adalah baitun.
rumah, sudah tahu mungkin ya. Karojun atau mar'abun. Ini adalah garasi karojun, mar'abun, garasi. Gurfatul julusi. Ini ruang tamu atau ruang keluarga. Jadi gurfatun naumi, kamar tidur. Matbahun, dapur. Hamamun, kamar mandi. Ailatun, keluarga. Abun, bapak. Umun, ibu. Waladun, anak laki-laki. Perhatikan di bawah setelah waladun, saya tulis kata walidun. Ada alif setelah waw, membacanya berbeda. Yang atas waladun, yang bawah walidun. Nah, walidun ada yang tak juga walidatun. Kalau walidun adalah bapak, walidatun adalah ibu. Jadi ada alif itu menentukan bagaimana cara membaca dan juga maknanya yang berbeda. Ahun, saudara laki-laki. Ukhtun, saudara perempuan. Jaddun, ini ada tasdidnya. Jaddun adalah kakek. Jaddatun, nenek. Muwaddafun, pegawai. Tajirun, pedagang atau bisnismen ya. Mutaqaidun, pensiunan. Khadimun atau khadimatun, pembantu. Rajulun, laki-laki. Mar'atun, perempuan. Jadidun, baru. Nadhifun, bersih. Dhayyikun, sempit. Murattabun, rapi. Nasyitun, rajin. Maftuhun, terbuka. Mughlaqun, tertutup. Bisa diulang-ulang. Ini kosakatanya kita gunakan dalam kalimat. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam khobar. Al-mulahadhah. Ini adalah catatan ya. Artinya perlu kita perhatikan, catatan penting di sini. Yang pertama adalah alamatul i'rab. Alamatul i'rab yang diperhatikan pertama kali di dalam khobar adalah ciri-ciri i'rab. I'rab itu ada domah, ada marfu, mansub, majrur. Fat, domah, kasroh atau fathah itu sangat penting. Nah, di dalam khobar mubtada itu adalah marfu'un, rofa. Nih, ada menggunakan domah. Nah, ini adalah umumnya pakai domah. Nanti ada biddomah, yang ini nih tandanya biddomah, ada yang menggunakan alif, ada yang menggunakan waw. Alif dan waw contohnya nanti akan saya sampaikan di belakang. Oke. Jadi kita fokus yang ciri khas yang pertama di dalam khobar mubtada, predikatnya itu selalu yang menggunakan domah ini ya. Contohnya al-babu, pintu itu ya, maftuhun, terbuka. Maftuhun. Perhatikan maftuhun. Dia marfu'un dengan domah. Wal qaraju, dan garasi itu mughlaqun, tertutup. Mughlaqun. Ingat ya ini. Dan ini isim. Maftuhun adalah isim. Mughlaqun juga isim. Ini adalah kata dibuat kata sifat terbuka, tertutup. Ya. Contoh yang kedua misalnya al-matbahu nadhifun. Tapi perhatikan ciri khas yang kedua diantaranya adalah kita harus memperhatikan juga bahwa antara mubtada dan khobar perlu terkadang keselarasan. Jika khobar itu dari kata sifat. Ya, kata sifat. Misalkan jadi at-tazkir itu adalah muzakkar. Nah, biasanya diterjemahkan laki-laki, padahal mungkin bukan laki-laki di sini ya. Wa ta'nisu, dan ini adalah muannas, perempuannya. Nah, ini jika khobarnya dari kata sifat. Contohnya al-matbahu, dapur itu akan dijelaskan dengan kata sifat nadhifun, bersih. Nadhifun, bersih. Perhatikan ketika mubtadanya dari muannas. Wal ghurfatu, nah ruangan itu ada tak di ujung ini muannas, maka si khobar juga harus dimuannaskan. Nadhifatun. Nadhifatun. Jadi ini ciri khas yang kedua, khobar akan mengikuti kepada mubtadanya ketika khobarnya itu adalah dari kata sifat. Oke. Namun demikian kita perhatikan jika khobar itu bukan kata sifat, isim biasa. Contohnya ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi, ini subjeknya mubtadanya, ruang kamar tidur, dijawab dengan makanun lin naumi, tempat untuk tidur, warohati, dan juga beristirahat.
Maka ghurfatun naumi dijelaskan predikatnya, khobarnya, khobar mufradnya adalah menggunakan kata makan. Makan adalah tempat, bukan kata sifat. Maka tidak ada korelasi secara muzakkar dan muannasnya, laki-laki dan perempuannya ketika dari isim biasa seperti ini. Bukan kata sifat. Ghurfatun naumi nggak perlu makanatun, tetapi tepat dia tetap makanun lin naumi warahati. Ya, ini contoh yang berikutnya, misalkan abi, ayah saya, okay, dijelaskan dengan kata rojulun, laki-laki, nasyitun, yang energik. Nah, wa ummi, nah, dan ibu saya, mar'atun, seorang perempuan, nasyitotin, yang energik juga. Oke, jadi ini adalah strukturnya abi dengan kata rojulun, ya, ummi dengan mar'atun. Ini adalah menjelaskan. Jadi yang perlu berubah-berubah adalah pada kata sifat, ya, seperti ini. Berikutnya juga kita harus memperhatikan nakiroh dan ma'rifahnya. Seperti yang disampaikan pada pertemuan kedua dalam jumlah ismnya, dalam rumus mubtada, al-baitu. Nah, al-baitu selalu ini adalah ma'rifah mubtada itu. Al-baitu jadidun. Perhatikan, al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Jadidun itu dijawab dengan isim nakiro. Perhatikan di atas, al-babu maftuhun. Nakiro. Jadi nakiro itu artinya tidak ada alif lamnya. Jadi di sini al-babu bukan al-maftuhu, tetapi al-babu maftuhun. Tidak dikasih alif lam. Artinya maftuhun adalah nakiro. Al-matbahu nadifun. Okay. Ghurfatun naumi makanun lin naumi. Seperti itu. Kemudian abi rojulun nasyitun. Ini umumnya menggunakan nakiro. Ya. Tetapi kalau misalkan sudah kita gabungkan alif lam dengan alif lam, maka bukan lagi struktur mubtada dan khobar. Al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Jadi baru ini adalah khobar yang menjelaskan al-bait. Lalu saya gabungkan wal baitul jadidu dan rumah baru itu. Berhentinya perhatikan intonasi di mana saya berhenti, maka itu adalah struktur mubtadanya. Wal baitul jadidu dan rumah yang baru itu, maka berubah arti ketika sudah masuk alif lam ini, artinya menjadi struktur sifat. Jadi namanya naat man'ut, jadi sifat. Jadi jangan sampai wal baitul jadidu, ada yang menjawab al jadidu adalah khobar. Al jadidu itu adalah kata sifat dari al bait karena ada alif lam dan alif lam. Jika khobar wal baitu jadidun. Nah, al baitu jadidun. Wal baitul jadidu dijawab khobarnya menggunakan wasi'un, luas, wa murattabun, dan juga rapih. Ya, ini adalah wasi'un, adalah khobarnya. Oke. Bagaimana kalau misalkan khobarnya terdiri dari beberapa susunan kata juga? Misalnya, akhi, saudara laki-laki saya, muwaddofus syarikatil hukumiyati. Maka muwaddofu dia dijawab adalah khobarnya. Khobar yang pertama tetap dia marfu'un dengan dhamma, tetapi tanwinnya hilang karena akan digabungkan dengan kata setelahnya. Disebut dengan mudhofun ilaih. Jadi ada kata muwaddofu, pegawai, asyarikati, perusahaan, al-hukumiyati, pemerintah atau perusahaan negara. Akhi, saudara saya, muwaddofu, pegawai, syarikati, perusahaan, al-hukumiyati, negara atau perusahaan pemerintah. Oke, BUMN ya kalau sekarang. Muwaddofu ini tanwinnya hilang lalu disambung kepada isim setelahnya. Isim setelah mudhofun ilaih di sini maka dikasrohkan. Dia bukan kata sifat, tetapi al-hukumiyati dia adalah kata sifat, maka dia mengikuti kepada asyarikati. Jadi ketika sendirian ini akan menggunakan nakiroh, tanwin di atas semuanya, tetapi ketika disambungkan dia akan kembali menggunakan hukumnya idhofah. Seperti tadi di sini mana ya? Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi, tapi di sini adalah mubtada, sedangkan di sini adalah khobarnya.
Harokatnya tetap sama adalah marfu'un bidhammah, tetapi tanwinnya hilang karena masih digandengkan dengan isim lainnya. Oke, kita lanjut pada contoh selanjutnya. Oke, saya di sini hanya sekadar contoh-contoh saja. Tadi sudah dijelaskan. Misalkan di sini sudah diulang tadi akhi muwadzafus syarikatil hukumiyati yang tadi sudah dijelaskan bahwa khobarnya adalah muwadzafu, asyarikati al-hukumiyatinya adalah pelengkap kepada muwadzaf. Contoh berikutnya al-walidu, al-walidu, jangan al-walad ya. Ada alif di sini al-walidu. Bapak itu atau bapak itu tajir. Nah, si bapak tajirun, pedagang. Wal walidatu, sedangkan si ibunya adalah tajirotun, dia adalah pedagang juga. Sebenarnya ini businessman dan businesswoman. Kilahuma tajironi. Keduanya adalah pebisnis. Nah, ini pebisnis, pedagang keduanya. Perhatikan kilahuma, kalau di sini adalah al-walidu tajirun, wal walidatu tajirotun, kilahuma, keduanya tajiron. Ini adalah khobar yang tadi saya sebutkan, bahwa domahnya marfu'nya menggunakan alif. Yang ini ciri-cirinya adalah marfu'. Kenapa menggunakan alif? Karena ini adalah isim tasniyah. Artinya untuk dua. Jadi mufrad yang dimaksud di sini bukan lawannya mufrad musanna, lawan musanna atau jamak. Mufrad adalah kata tunggal. Maksudnya isim yang sifatnya tunggal tadi. Jadi isim ya. Lalu contoh berikutnya abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Abi bapak saya, wa ummi dan juga ibu saya, wa akhi dan saudara laki-laki saya, wa ukhti saudara perempuan saya, muwadzafuna. Muwadzafuna. Khobar di sini tidak lagi menggunakan dhammah seperti rofaknya menggunakan dhammah, tapi di sini menggunakan waw. Kalau di sini alif, maka di sini adalah waw. Kenapa? Karena marfu'nya menggunakan waw, dia karena ini adalah jamak mudzakkar salim. Jadi mufrad bukan berarti lawan jamak di sini. Dia tetap khobarnya namanya khobar mufrad, tapi dari jamak mudzakkar salim. Sama dengan wahum mujtahidun dan juga mujtahidun. Oke. Berikutnya contohnya, jadduna kakek kami, mutaqaidun pensiun, ba'da setelah amila setelah dia bekerja salasina sanatan 30 tahun. Oke, mutaqaidun adalah khobar mubtada dari jadduna, artinya predikat yang menjelaskan kakek kami. Berikutnya al-qaraju awil mar'abu makanus sayyarati. Perhatikan al-qaraju garasi, awil mar'abu garasi juga nama lainnya. Makanus sayyarati. Makanun asalnya makanun lis sayyarati. Lalu kita gabungkan menjadi makanus sayyarati. Oke, hilang tanwinnya tapi dia tetap marfu'un bidhammah. Tapi karena mau digabungkan, tanwinnya hilang, maka muncul kata pelengkap selanjutnya. Oke. Berikutnya, hadhihi ailatun kabiratun. Ini adalah keluarga besar. Perhatikan saya gabungkan ini, hazihi adalah mubtada. Ailatun adalah khobarnya. Karena ailatun menjelaskan kata hazihi. Hazihi ini ailatun kabiratun adalah keluarga besar. Ketika saya masukkan alif lam, maka ini menjadi satu rangkaian kata. Hazihil ailatu dijelaskan oleh sa'idatun adalah khobarnya. Perhatikan ini sering sekali tidak memahaminya. Hazihi mubtadanya, al-ailatu karena dia mubtada, al-ailatu mengikuti marfu sebagai badal dari hazi. Maka penerjemahannya perhatikan, keluarga ini. Keluarga ini, bukan ini keluarga. Tetapi keluarga ini sa'idatun dijawab dengan bahagia. Nah, khobarnya adalah bahagia sa'idatun. Yang terakhir, ghurfatun naumi. Perhatikan ini, mubtadanya cukup panjang rangkaiannya. Sebenarnya mubtadanya tetap ghurfatu, tetapi rangkaiannya sangat panjang. Nanti khobarnya muncul belakangan. Ghurfatun naumi
allati ghurfatun naumi, kamar tidur, allati yang astakhdimuha saya gunakan, fil baiti di rumah, wasi'atun itu luas, wa nadhifatun dan bersih. Maka wasi'atun adalah khobar dari rangkaian ghurfatun naumi. Jangan menjawab ghurfatun naumi, mana mubtadanya ghurfatun. An-nauminya khobar. Enggak seperti itu. Allati, kenapa? Allati itu adalah kata sambung yang enggak akan selesai sampai diselesaikan dengan silah mausulnya, dengan kata yang disambungnya. Maka ghurfatun naumi allati astakhdimuha fil baiti wasi'atun wa nadhifatun. Maka ini adalah predikatnya wasi'atun atau khobarnya di sini. Oke. Begitu demikian contohnya, kita lanjutkan sekarang kepada latihan i'rab. Latihan i'rabnya tidak semuanya lengkap, hanya sebagian saja. Contohnya al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Jadidun ada khabarnya. Al-baitu mubtadaun marfu'un. Sudah sebelumnya pada materi kedua, silahkan dicek bagaimana cara mengi'rab mubtada. Al-baitu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, ini jadidun. Kita i'rab jadidun dengan lengkap. Jadidun khabarul mubtada'i marfu'un. Khobar ya, ini kho, saya kasih simbol kho. Marfu'un. Sama nih marfu'un bid-dhammah, dengan dhammah kalau di sini ya. Kemudian al-baitu, okay. Al-jadidu, kita gunakan di sini al-baitul jadidu nadhifun wa murattabun. Al-baitu mubtada, al-jadidu sifatnya kepada bait. Ya. Jadi ngikutin dia, al-baitul jadidu. Nah, khobarnya mana? Nadhifun. Itu bersih. Ini baru ke khobar. Wa haruf ataf kata sambung, dan murattabun dia atafnya yang disambungkan kepada nadhifun ini. Maka dia mengikuti murattabun, nadhifun wa murattabun. Jadi karena ada wawu, maka dia wajib mengikuti kepada yang disambungnya, ma'tufnya di sini. Contoh berikutnya baitu jaddati. Baitu jaddati, ada 3 isim, baitun, jaddatun dengan saya. Jadi baitu jaddati. Nah, ini adalah kabirun. Baitu mubtada, jaddati ini idhofah. Jadi masih dirangkai ya, satu rangkaian jaddati nenek saya. Jadi baitu satu kata, baitu jaddati itu satu juga. Baitun sendiri, jaddatun sendiri, saya sendiri. Tapi ketika sudah dirangkai, itu satu makna. Baitu jaddati merujuk pada satu kata, merujuk pada satu makna. Rumah nenek saya, pasti itu juga. Oke. Dijelaskan oleh kabirun. Ini adalah baru khobarnya, predikatnya. Ya, kemudian wa nadhifun huruf atofnya, kemudian huruf atof, kemudian ain nadhifun. Nah, ini atofnya. Nah, kabirun wa nadhifun ini atof ya, harus nyambung nadhifun kepada kabirun. Lalu sini akhi saudara laki-laki saya, rajulun nasyitun. Akhi mubtada dan idhofah ya, ini nyambung dengan saya. Rajulun, nah ini yang baru khabarnya. Nasyitun kata sifat daripada rajulun ini. Laki-laki yang energik, yang rajin. Berikut ini yang saya lengkapin tadi untuk mengi'rab bagaimana yang musanna, yang 2 jika khobarnya itu dari musanna dan ini dari jama'. Al-walidu tajirun. Si bapak itu seorang bisnismen. Wal walidatu tajiratun. Dan si ibu itu juga seorang businesswoman. Kilahuma tajiron. Keduanya adalah pebisnis. Tajirani, perhatikan cara mengi'rabnya. Khobarul mubtada'i. Nah, predikat khobarul mubtada, khobar mubtada. Marfu'un, dia juga tetap marfu, tapi dengan apa? Bil alif, dengan alif nih. Li'annahu ismu tasniyah, karena dia dari isim dua. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada 3, bukan hanya 2, tunggal dan jamak, tapi dalam bahasa Arab itu ada 1, 2, dan 3. 1 tunggal mufrad, 2 tasniyah, yang 3 adalah jamak. Nah, yang contoh yang Arab yang berikutnya adalah muwaddafun. Abi wa ummi wa akhi wa ukhti, bapakku, ibuku.
saudara laki-laki dan saudara perempuanku muwadzafun. Mereka adalah para pegawai. Muwadzafun khobarul mubtada, dia juga adalah khobar mubtada. Marfu'un, dia juga rafa bil wawi, dengan wawi. Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Karena ini adalah jamak dari mudzakkar salim yang menggunakan waw sebagai tandanya. Baik, sudah cukup pembelajaran kita tentang khobar mufrad, semoga bisa dipahami. Insyaallah sanaltaqi fil madatir rabi'ah wa hiya khabar mubtada minal jumlah al-fi'liyah. Selanjutnya kita akan mengkaji tentang khobar mubtada predikat dalam jumlah ismiyah, tetapi jenis yang kedua adalah jenis dari jumlah fi'liyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.